Ini ada cerita diriwayatkan ya di kitab-kitab ulama salaf. Misalnya di dalam kitab Syarhus Sudur bi syarhi ahwalil mauta wal qubur karangan Imam As-Suyuti tentang pentingnya ikhlas. Suatu ketika ada orang kaya dari Khurasan. Khurasan ini sekarang ini daerah-daerah seperti Iran, Azerbaijan, Afghanistan tuh Khurasan. Ada orang kaya dari Khurasan pergi ke Mekah, mungkin ibadah haji atau apa. Hartanya banyak sekali dibawa ke sana. Orang dulu itu kalau kemana-mana dulu kan belum ada ATM kan. ATM dulu belum ada. Kalau sekarang pergi kemana-mana nggak punya uang, yang penting punya ATM bisa ditarik di Arab itu. Yang penting ada isinya ATM-nya. Kalau nggak ada ya nggak bisa. Ini orang kaya raya pergi ke Tanah Suci. Lama-lama setelah menikmati ibadah di Tanah Suci, dia mikir, kok enak ibadah di sini. Dekat dengan Baitullah, banyak para ulama dari mana-mana berdatangan, silih berganti. Banyak orang soleh berdatangan ke Tanah Suci. Akhirnya apa? Dia punya niatan pindah rumah. Karena orang kaya, yang enak beli rumah sini. Cuma keluarga saya ada di Khurasan. Sedangkan harta saya bawa banyak di sini. Gimana caranya? Akhirnya beliau mendatangi seorang ulama, Imam Sufyan bin Uyainah. Imam Sufyan bin Uyainah ini termasuk gurunya Imam Syafi'i. Didatangi Imam Sufyan karena beliau memang sering ikut kajian Imam Sufyan. Akhirnya minta bicara secara pribadi dengan Imam Sufyan. Setelah bicara secara pribadi, tanya, perlu apa kamu? Buya, saya ini mau pulang ke Khurasan, ke kampung, untuk mengambil keluarga saya, istri dan anak-anak saya mau saya bawa ke sini, tinggal di sini. Terus harta saya yang banyak ini gimana kalau saya titipkan sama Buya? Loh, saya ini kiai, saya ini Buya, masa jaga ini katanya. Saya ini sibuk ngajar. Loh, terus caranya gimana? Gini aja lah, saya punya kenalan orang Mekah. Punya kenalan orang Mekah, orangnya amanah, orangnya kaya, titipkan ke dia, saya antarkan kamu. Akhirnya orang ini diantarkan oleh Imam Sufyan bin Uyainah pada orang kaya, orang Mekah itu. Dikasih tahu kalau ini mau pulang kampung, negerinya jauh, mungkin dia perjalanan pulang berbulan-bulan ya, mungkin 2 bulan datangnya, 2 bulan lagi, artinya nyampe lagi mungkin 4 bulan 5 bulan. Dan dia menyampaikan mau nitipkan harta. Dulu kalau uang itu kan emas, kalau dinar itu namanya mata uang emas, kalau dirham mata uang perak. Dititipkan mungkin 1 karung uangnya, titip. Ya dah, titip ke saya. Akhirnya orang ini pulang. Dulu belum ada pesawat terbang. Ini 1000 tahun lebih yang lalu ya, 1200 tahun yang lalu. Kira-kira dapat 4 bulan atau 5 bulan, dia datang lagi membawa keluarganya ke Mekah. Sampai di Mekah, setelah sewa tempat tinggal, beli atau sewa, mendatangi Imam Sufyan. Gimana guru? Ya datangi, kamu kan sudah saya antarkan yang dititipkan kepada anu-anu. Didatangi orang yang dititipkan uang itu. Sampai di sana, ternyata orang yang dititipkan itu sudah meninggal.
Aduh, gimana uang saya, orangnya meninggal. Datang lagi sama Imam Sufyan, gimana orangnya meninggal Buya? Ya kalau meninggal datangi anaknya, katanya. Datangi anaknya. Anaknya datangi. Akhirnya anak-anaknya datangi. Setelah datang pada anak-anaknya kasih tahu, gimana? Nama saya ini. Saya dari Khurasan. Kira-kira 5 bulan yang lalu saya nitipkan uang sama ayah kalian, jumlahnya sekian. Lalu kata anak-anaknya, kami gak tahu, katanya. Almarhum dulu gak ngasih tahu kalau menerima titipan uang dari kalian. Dan uangnya gak ada pada kami. Uang sebanyak itu gak ada pada kami. Kami tak tahu kalau ada titipan itu. Akhirnya orang ini sumpek, gimana ini? Sudah terlanjur datang ke sini sama keluarga, uangnya gak ada. Akhirnya datang sama gurunya Imam Sufyan. Gimana guru? Buya, ini anak-anaknya gak tahu. Dan gak ada yang tahu kalau saya nitipkan uang sama dia. Uangnya gak ada juga, katanya. Akhirnya apa? Kata Imam Sufyan, nanti kamu sepertiga malam terakhir kamu datang ke sumur Zam-Zam. Terus kamu panggil nama orang itu. Nama itu namanya Fulan bin Fulan. Kamu panggil. Jadi sepertiga malam terakhir kamu datang ke sumur Zam-Zam, panggil yang namanya orang itu. Kalau dia nanti menjawab, merespon jawaban kamu, ya tanya, uang kamu di mana? Akhirnya tengah malam dia datang ke sana. Kira-kira jam berapa ya? Kalau sini mungkin jam 3. Jam 3. Hai Fulan bin Fulan, Assalamualaikum Fulan bin Fulan. Dipanggil berkali-kali, ternyata gak ada jawaban. Akhirnya besoknya datang kepada Imam Sufyan. Gimana? Gak ada jawaban Tuan Guru, katanya. Gak jawab. Kata Imam Sufyan, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Berarti celaka dia. Karena kata para ulama dalam satu riwayat, orang-orang itu kalau meninggal husnul khotimah, arwahnya itu kumpul di bawah sumur Zam-Zam. Jadi kalau dipanggil di situ akan jawab. Dipanggil sepertiga malam. Terus gimana guru? Kamu datang ke negeri Yaman. Di negeri Yaman itu ada sumur namanya sumur Barhud. Itu orang-orang yang celaka, orang-orang binasa, rohnya di situ. Terus nanti sepertiga malam kamu panggil orang itu. Lalu kamu tanya, uang saya di mana gitu. Berangkat dia ke Yaman. Sampai di Yaman dicari yang namanya sumur Barhud. Dan itu terkenal memang sumur Barhud itu. Memang apa namanya? Arwahnya orang-orang fujar, wa innal fujjara lafi sijjin. Orang-orang kafir, orang-orang jahat, arwahnya ada di sijjin, penjara di situ. Kalau orang-orang abror, wa innal abrara lafi illiyin. Orang-orang yang baik, orang-orang beriman, orang-orang soleh, orang-orang yang husnul khotimah ada di tempat yang namanya illiyin. Sebagian ulama mengatakan di Zam-Zam itu, di sumur Zam-Zam. Akhirnya tengah malam, kira-kira jam 3 malam dia panggil itu. Hai Fulan bin, Assalamualaikum, hai Fulan bin Fulan. Akhirnya jawab, ya salam, ada apa? Lalu dia bilang, saya yang namanya Anu si Anu, yang titip uang sama kamu. Uangnya ada di mana? Oh, uang kamu ada di rumah saya. Sampaikan sama anak saya. Di sebelah mana? Saya kubur di dalam tanah. Di dalam tanah, di bawahnya tiang sebelah sini. Tiang di rumah yang sebelah sini, di pinggirnya tiang ada di situ. Ya dah, makasih. Akhirnya pulang dia ke Mekah. Sampai di Mekah disampaikan kepada Imam Sufyan. Lalu dia bersama Imam Sufyan mendatangi anak-anaknya. Nah terus gimana rumah saya? Kalau rumah saya digali tiangnya kan ambruk nanti. Oh enggak,
nanti dibantu bareng-bareng, kira-kira gak ambruk, pokoknya digali. Akhirnya digali saudara. Setelah digali di kedalaman beberapa senti, ternyata uangnya utuh ada di situ. Uang yang banyak beberapa kantong ada di situ. Dan tiang ini dikembalikan lagi, rumahnya gak apa-apa. Akhirnya orang ini berterima kasih pada Imam Sufyan. Terima kasih guru, ternyata uang saya masih utuh katanya. Lalu kata Imam Sufyan, kamu dapat tugas dari saya katanya. Tugas apa? Kamu datang lagi ke Yaman, ke Sumur Barhut. Kamu temui lagi si anu yang kamu titipi uang. Terus gimana? Tanyakan, mengapa kamu nasibnya seperti ini? Arwahnya kumpul sama arwahnya orang-orang kafir, orang-orang jahat. Tanyakan mengapa. Oh, kalau tugas seperti ini ringan Tuan Guru, kan cuma jalan-jalan katanya. Saya pergi ke sana. Akhirnya berangkat ke Yaman. Sampai di Yaman, didatangi Sumur Barhut. Kira-kira jam 3 malam dia datang lagi, lalu panggil, Assalamualaikum, Yai Fulan bin Fulan, mana kamu? Akhirnya dia jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada apa? Ada salam dari Imam Sufyan bin Uyainah, guru kita. Ya, gimana? Saya suruh tanya sama kamu. Kamu ini kan ahli ibadah, orangnya baik. Mengapa nasib kamu, arwah kamu ada di sini? Kamu ini nasibnya tidak baik. Kenapa? Kata orang itu, saya ini dulu rajin beribadah tapi tidak ikhlas. Saya ini riya, makanya ditaruh di sini oleh Allah katanya. Ini riya saudara. Akhirnya dia pulang menyampaikan sama Imam Sufyan. Nah, ini artinya apa? Ikhlas itu penting di dalam beribadah. Ikhlas. Dan riya itu berbahaya.